Tanggal 13 Desember tahun 1937, tragedi perkosaan Nanking saat Jepang invasi China. 84 tahun lalu, tepatnya pada tanggal 13 Desember tahun 1937, tentara Jepang mulai menduduki kota Nanking, kini disebut Nanjing, yang kala itu menjadi ibu kota China. Selama invasi hingga Januari tahun 1938, tentara Jepang membunuh sebagian besar warga di provinsi bagian timur China itu hingga menewaskan 300.000 jiwa. Saat Nanking jatuh ke tangan pasukan Jepang, pemerintah China melarikan diri ke Hankou, pedalaman di sepanjang Sungai Yangtze. Untuk mematahkan semangat perlawanan Tiongkok, Jenderal Jepang Matsui Iwane memerintahkan agar kota Nanking dihancurkan. Sebagian besar kota dibakar, dan pasukan Jepang melancarkan kampanye kekejaman terhadap warga sipil, seperti dikutip dari History, Jumat tanggal 13 Desember tahun 2019. Dalam tragedi yang juga dikenal sebagai perkosaan Nanking, tentara Jepang membunuh sekitar 150.000 tahanan perang pria, membantai 50.000 warga sipil pria, dan memperkosa 20.000 wanita dan gadis dari segala usia. Banyak dari mereka dimutilasi. Tak lama setelah berakhirnya Perang Dunia II, Matsui Iwane dinyatakan bersalah atas kejahatan perang oleh International Military Tribunal for the Far East dan dieksekusi. Sudah hampir satu abad sejak wanita pertama dipaksa menjadi budak seksual bagi tentara Kekaisaran Jepang, tragedi itu tetap menyakitkan dan memecah belah secara politik di Jepang dan negara-negara yang pernah didudukinya. Diperkirakan, 90% wanita penghibur tidak selamat dari perang. Meskipun rumah bordil militer Jepang ada sejak 1932, mereka berkembang luas setelah salah satu insiden paling terkenal dalam upaya Jepang mengambil alih China, perkosaan Nanking. Pada tanggal 13 Desember tahun 1937, pasukan Jepang memulai pembantaian selama 6 minggu yang pada dasarnya menghancurkan kota Nanking di China. Sepanjang jalan, pasukan Jepang memperkosa antara 20.000 dan 80.000 wanita China. Perkosaan massal itu menakutkan dunia, dan Kaisar Hirohito khawatir dengan dampaknya terhadap citra Jepang. Sebagai sejarawan hukum Charmen M. Agibai notes, ia memerintahkan militer untuk memperluas apa yang disebut comfort station, atau rumah pelacuran militer, dalam upaya untuk mencegah kekejaman lebih lanjut, mengurangi penyakit menular seksual dan memastikan kelompok pelacur yang stabil dan terisolasi untuk memuaskan hasrat seksual prajurit Jepang. Jepang dan China sebelumnya sudah berkonflik pada peristiwa insiden Shanghai. Peristiwa tanggal 28 Januari, pecahnya insiden Shanghai pertama dalam Perang Tiongkok-Jepang. Insiden Shanghai pertama, 28 Januari 3 Maret tahun 1932, atau yang juga dikenal sebagai insiden tanggal 28 Januari dalam sejarah Perang Tiongkok-Jepang adalah sebuah konflik yang terjadi antara Republik Tiongkok dan penawaran Jepang. Perwira tentara Jepang yang otoritasnya lebih tinggi, telah memprovokasi demonstrasi anti-Jepang di distrik internasional setelah invasi Jepang ke Manchuria. Pemerintah Jepang mengirimkan sekte ultranasionalis para pendeta Buddha Jepang sekte Nichiren ke Shanghai. Para biksu ini meneriakkan slogan-slogan nasionalis anti-Cina dan pro-Jepang di Shanghai, mengunjungi Jepang atas Asia Timur. Sebagai tanggapan, gerombolan Cina membentuk pembunuhan satu biksu dan melukai dua biksu lainnya. Sebagai lanjutan, Jepang di Shanghai melakukan dan meluncurkan sebuah pabrik, untuk mendukung dua orang Tionghoa, pertempuran hebat, dan Cina mengajukan banding ke Liga Bangsa-Bangsa tanpa hasil. Gencatan senjata akhirnya tercapai pada tanggal 5 Mei mengingat militer Jepang, dan diakhirinya boikot China terhadap produk Jepang. Secara internasional, episode tersebut meningkatkan terhadap agresi Jepang di Asia. Berikut cerita selengkapnya. Pada September tahun 1931, insiden Mukden menyebabkan pasukan Jepang memasuki Tiongkok Timur Laut, yang kemudian mengarah pada pembentukan negara boneka Manchukuo pada Februari tahun 1932, dilansir dari situs World War II Database. Militer Jepang berencana untuk meningkatkan pengaruh Jepang lebih jauh, terutama di Shanghai di mana Jepang bersama dengan berbagai kekuatan barat memiliki hak ekstrateritorial. Pendudukan Tiongkok Timur Laut oleh pasukan Jepang ini sangat mempermalukan Tiongkok, yang menyebabkan protes massal kebanyakan oleh pelajar terhadap wilayah pengaruh Jepang. Pada tanggal 18 Januari 5 biksu Buddha Jepang, anggota sekte yang sangat nasionalis, meneriakkan slogan anti-Tionghoa, dan dipukuli di dekat pabrik Sanyu Shanghai oleh warga sipil Tiongkok yang gelisah. Dua biksu luka berat dan satu biksu lainnya meninggal. Selama beberapa jam berikutnya, sebuah kelompok Jepang membuat pabrik yang menentukan dua orang Cina dalam kebakaran itu. Seorang polisi tewas dan lainnya terluka ketika mereka tiba untuk beberapa penemuan.
Hal ini menyebabkan munculnya protes anti-Jepang dan anti-imperialis di kota dan konsesinya, dengan penduduk China di Shanghai, jalan-jalan dan menghitung boikot atas barang-barang buatan. Adegan pembakaran barang-barang Jepang di depan umum terjadi, sebagian besar kebencian terhadap Jepang juga menghapus Perang Tiongkok-Jepang pertama yang terjadi pada 30 tahun sebelumnya. Eskalasi politik membesar tatkala. Setelah Cina memboikot barang-barang Jepang sebagai tanggapan atas serangan ini, Angkatan Laut Jepang dikirim ke Shanghai untuk melindungi harta benda Jepang di daerah itu. Ini memicu konflik singkat namun penuh kekerasan di kota, dilansir dari pacificeagles.net. Pada tanggal 27 Januari militer Jepang telah memusatkan sekitar 30 kapal, 40 pesawat terbang, dan hampir 7.000 tentara di sekitar garis pantai Shanghai untuk menghentikan perlawanan jika terjadi kekerasan. Pertempuran dimulai saat fajar pada tanggal 28 Januari tahun 1932. Tender pesawat amfibi Notoro meluncurkan beberapa pesawat amfibi untuk menjatuhkan suar untuk menakut-nakuti warga sipil dan pasukan Tiongkok selama penyerbuan Special Navy Jepang. Angkatan Pendaratan Angkatan Laut (SNLF). SNLF kemudian maju menuju Tentara Rute ke-19 Tiongkok, yang berada di sekitar Shanghai. Selama periode ini, Tentara Rute ke-19 Tiongkok telah berkumpul di luar kota, menyebabkan kekhawatiran terhadap pemerintahan sipil Tiongkok di Shanghai dan konsesi yang dikelola asing. Angkatan Darat Rute ke-19 pada umumnya dipandang sebagai pasukan panglima perang, yang menimbulkan bahaya besar bagi Shanghai seperti halnya militer Jepang. Pada akhirnya, Shanghai menyumbangkan suap yang cukup besar kepada Tentara Rute ke-19, dengan harapan mereka akan pergi dan tidak memicu serangan Jepang. Pada tengah malam tanggal 28 Januari pesawat kapal induk Jepang membom kota Shanghai dalam aksi kapal induk besar pertama di Asia Timur. Sejarawan Barbara W. Uthman menggambarkan ini juga sebagai pemboman teror pertama dalam sejarah terhadap non-kombatan. Notoro meluncurkan lebih banyak pesawat apung E-1Y miliknya untuk membom dan memberondong barang milik China di sektor Capei, termasuk posisi artileri dan stasiun kereta api utara. Kehilangan nyawa warga sipil dilaporkan hingga ribuan orang, menggambarkan serangan ini sebagai pemboman teror pertama dalam sejarah terhadap non-kombatan. Namun, angka resmi untuk jumlah korban tewas tidak ditemukan. Dan mengingat kurangnya kemampuan pesawat amfibi E-1Y3 sudah kuno pada tahun 1932 dan hanya mampu membawa 200 kg bom dan satu senapan mesin 7,7 mm, ada keraguan bahwa Notoro bisa menimbulkan dampak yang begitu besar. Meskipun pertempuran pembukaan terjadi di distrik Hongqiao di pemukiman internasional, konflik segera menyebar ke sebagian besar Shanghai yang dikuasai China. Mayoritas konsesi tetap tidak tersentuh oleh konflik, dan penduduk yang berada di pemukiman internasional Shanghai akan menyaksikan perang dari tepi sungai Suzhou. Pada tanggal 30 Januari Chiang Kai-shek bertemu dengan para penasihatnya di Nanjing dan memutuskan untuk sementara waktu memindahkan ibu kota dari Nanjing ke Luoyang sebagai tindakan darurat karena kedekatan Nanjing dengan Shanghai. Chiang menekankan pentingnya pasukan Rute ke-19 untuk menguasai Shanghai, dan menugaskan pertahanan Nanjing ke Divisi ke-61 dan Divisi ke-87 dan ke-88 yang dilatih Jerman. 3 divisi di Nanjing akan berfungsi sebagai pasukan cadangan untuk Shanghai. Karena Shanghai adalah kota metropolitan dengan banyak kepentingan asing yang ditanamkan di dalamnya, negara-negara lain, seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis, berusaha merundingkan gencatan senjata antara Jepang dan Cina. Namun, Jepang menolak, malah terus mengerahkan pasukan di wilayah tersebut. Pada tanggal 12 Februari perwakilan Amerika, Inggris, dan Prancis menjadi perantara gencatan senjata setengah hari untuk bantuan kemanusiaan bagi warga sipil yang terjebak dalam baku tembak. Pada hari yang sama, Jepang mengeluarkan ultimatum lain, menuntut agar tentara Tiongkok mundur 20 km dari perbatasan konsesi Shanghai, sebuah permintaan segera ditolak. Pada tanggal 28 Februari setelah seminggu pertempuran sengit yang ditandai dengan perlawanan keras dari kepala Kanton, Jepang yang didukung oleh artileri superior merebut desa Qiangwan, sekarang Jiangwanzhen, sebelah utara Shanghai. Pada tanggal 29 Februari Divisi Infanteri ke-11 Jepang mendarat di dekat Liuhe di belakang garis Cina. Untuk pembelaan serangan balik dari tanggal 1 Maret tetapi tidak dapat mengusir Jepang. Pada tanggal 2 Maret Angkatan Darat Rute ke-19 mengeluarkan telegram yang menyatakan bahwa mereka perlu mundur dari Shanghai karena kurangnya pasokan dan tenaga kerja. Keesokan harinya, Tentara Rute ke-19 dan Tentara ke-5 mundur dari Shanghai, berakhirnya pertempuran secara resmi. Antara 3 hingga tanggal 8 Maret 7.000 hingga 8.000 serangan Jepang terhadap pasukan Tiongkok di luar kota terus berlanjut. Setelah kehilangan lebih dari 100 petugas tewas dan menderita lebih dari 13.000 korban, Tiongkok mundur.
Divisi ke-87 dan ke-88 yang disimpan oleh Jerman menderita 5.380 korban, yang merupakan kerusakan parah pada kekuatan Tiongkok secara keseluruhan. Pada tanggal 4 Maret Liga Bangsa-Bangsa mengeluarkan yang meminta penyelesaian pengaduan, meskipun pertempuran sporadis tetap ada. Pada tanggal 6 Maret Tiongkok sepihak setuju untuk berhenti menolak, meskipun Jepang menolak senjata. Pada tanggal 14 Maret perwakilan dari Liga Bangsa-Bangsa tiba di Shanghai untuk menengahi negosiasi dengan Jepang. Sementara negosiasi sedang berlangsung, pertempuran yang terputus-putus terus berlanjut baik di daerah-daerah terpencil maupun di kota itu sendiri. Pada tanggal 4 Maret Liga Bangsa-Bangsa mengeluarkan yang meminta penyelesaian pengaduan, meskipun pertempuran sporadis tetap ada. Pada tanggal 6 Maret Tiongkok sepihak setuju untuk berhenti menolak, meskipun Jepang menolak senjata. Pada tanggal 14 Maret perwakilan dari Liga Bangsa-Bangsa tiba di Shanghai untuk menengahi negosiasi dengan Jepang. Sementara negosiasi sedang berlangsung, pertempuran yang terputus-putus terus berlanjut baik di daerah-daerah terpencil maupun di kota itu sendiri. Pada tanggal 5 Mei China dan Jepang perjanjian gencatan senjata Shanghai. Perjanjian tersebut membuat Shanghai menjadi zona demilitarisasi dan melarang China untuk menempatkan pasukan garnisun di daerah sekitar Shanghai, Suzhou, dan Kunshan, mengizinkan beberapa kehadiran unit Jepang di kota tersebut. China hanya mengizinkan untuk menempatkan pasukan polisi kecil di kota. Perjanjian ini membuat marah masyarakat China. Meskipun pertempuran ini dilakukan tanpa deklarasi perang secara resmi, ini dianggap oleh beberapa pihak sebagai awal dari Perang Tiongkok-Jepang kedua. Sedikit sejarah panjang Perang Jepang dan Tiongkok. Walaupun masih banyak fase-fase pahit yang dialami Tiongkok terhadap kekayaan penjajahan Jepang. Salam riuh dan gak bikin gaduh. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Shark Indo Militer.